Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Pemandangan indahnya pantai menjadi scene pembuka dalam kisah kali ini. Lalu terlihat seorang pria yang nampak terhuyung yang terlena dengan apa yang dilihatnya. Seolah ia begitu nyaman terbawa dalam lamunannya. Ia pun mulai membayangkan kembali pengalaman buruknya ketika berada di sebuah kereta, di mana saat itu dirinya dan penumpang lainnya diintimidasi oleh sekelompok hooligan dari salah satu tim bola di Polandia. Lalu, film ini pun dimulai. Di sebuah klub malam, sekelompok pria nampak memasuki tempat tersebut dan salah satunya diketahui sebagai gembong narkoboy yang paling dicari selama ini. Dari kejauhan terlihat juga seorang polisi wanita yang tengah mengamati pergerakan dari targetnya. Dan ia diketahui bernama Zika. Ia pun memasuki klub tersebut untuk mengorek informasi lebih banyak terkait target yang sedang diintainya. Di dalam klub malam, Zika yang seharusnya mendekat dan mencari informasi lebih banyak pada targetnya malah teralihkan perhatiannya pada salah satu gadis di bawah umur yang tengah menikmati suasana di malam itu. Ia pun sontak lepas kendali dengan memaksa gadis itu untuk segera pergi dari tempat tersebut. Hingga kemudian terjadilah keributan antara Zika dan teman laki-laki gadis itu yang membuat kepalanya terluka. Dengan luka di kepalanya, Zika lalu mendatangi salah satu rumah sakit dan langsung menemui seorang dokter yang merupakan kenalan lamanya. Dokter itu bernama David, yang diketahui merupakan kawan lama sekaligus juga mantan pacar Zika yang telah menghilang hingga lebih dari 10 tahun lamanya. Usai mendapatkan penanganan pada lukanya, polisi wanita itu lalu mengutarakan soal misinya yang sedang menyelidiki kawanan hooligan yang disinyalir tengah terlibat kasus narkoboy. Ia pun tak lupa meminta David untuk menemuinya besok karena ada hal penting yang perlu mereka bicarakan terkait kasus tersebut. Nah, keesokan harinya, pertemuan antara Zika dan David pun dilakukan di sebuah kafe. Polisi wanita itu kali ini membeberkan tentang Kazub, pemimpin salah satu kelompok hooligan bernama Furioza, yang sekaligus juga kakak kandung dari David. Ia menuturkan bahwa Kazub kini terancam hukuman 20 tahun penjara, karena tidak hanya menjadi pemimpin kelompok hooligan saja, melainkan juga geng kriminal dengan banyak kasus yang telah mereka buat. Dalam obrolan tersebut, diketahui bahwa ternyata Zika dulunya juga merupakan anggota hooligan yang kerap berbuat semaunya sendiri, sama seperti kelompok hooligan lainnya. Namun setelah 10 tahun menghilang, ia pun tiba-tiba muncul sebagai polisi dengan membawa kasus yang mengancam Furioza dan Kazub. Berbeda dengan David, meski dirinya dulu juga merupakan anggota Furioza sekaligus adik dari pemimpin kelompok itu, namun ia harus dikeluarkan dari kelompok tersebut karena dianggap sebagai pengecut. Nah, pertemuan mereka pun tak berlangsung lama karena David yang tak ingin kakaknya terlibat masalah hukum akhirnya meninggalkan Zika di tempat tersebut. Ia lalu pergi untuk mendatangi markas Furioza untuk segera menemui Kazub. Di markas Furioza, Kazub yang baru saja selesai bertarung di atas ring nampak kurang begitu senang karena kedatangan David di tempatnya. Tak ada banyak obrolan di antara mereka. Bahkan David pun seolah hanya bisa menyimpan sendiri semua hal yang tadi sempat dibicarakannya dengan Zika. Nah, tak lama kemudian, kelompok Furioza yang baru saja memenangkan pertarungan di atas ring melawan kelompok lainnya akhirnya memutuskan untuk merayakannya di pinggir pantai. Di kantor polisi, Zika sempat diberi sejumlah pertanyaan oleh atasannya yang bernama Jacek. Mengingat dulunya Zika merupakan bagian dari kelompok Furioza. Jacek juga sempat membahas tentang sosok yang berperan dalam kelompok hooligan itu, termasuk Daro, yang merupakan adik kandung dari Zika dan harus tewas dalam suatu pertikaian antara geng 10 tahun silam. Tak sampai di situ, pertemuan pun kembali dilakukan dengan David. Namun kali ini Zika datang bersama Jacek untuk kembali membahas tentang kasus yang menyeret kelompok Furioza. Polisi itu menjelaskan tentang tujuannya untuk menangkap Moroka yang menjadi pemimpin kelompok hooligan lainnya, sekaligus juga melibatkan kelompoknya dalam bisnis haram. Ia juga menyebut tentang Volansky yang ditenggarai menjadi penyelundup barang haram melalui pelabuhan.
Sosok tersebut juga diketahui menjadi pemilik dari salah satu klub malam. Menariknya, salah seorang anggota Furiosa yang bernama Golden ternyata juga menjadi pekerja di klub malam tersebut dan diyakini turut ikut dalam bisnis peredaran barang haram yang dijalankan Muraoka. Hal inilah yang membuat kepolisian turut menjadikan Kazub sebagai target mereka. Karena kondisi itulah, maka David kini dimintai untuk membantu polisi dengan kembali masuk ke dalam kelompok Furiosa dan menjadi informan untuk menjerat Golden beserta Muraoka. Di hari yang berbeda, kelompok Furiosa nampak mulai diintai setiap gerak-geriknya oleh polisi. Tak terkecuali dengan David yang turut membuntuti kemanapun Kazub pergi. Namun sial bagi David, ia yang bermaksud membuntuti kelompok Furiosa yang saat itu akan melakukan pertarungan dengan kelompok hooligan lainnya malah dipergoki oleh kakaknya sendiri. Seolah tak memiliki pilihan lain, David yang tidak ingin kedoknya terungkap akhirnya berpura-pura jika dirinya ingin kembali bergabung dengan kelompok Furiosa. Golden yang saat itu menghampirinya jelas menolak keinginan David. Terlebih ia nampak tidak memiliki hubungan yang cukup baik dengan adik dari pemimpin kelompoknya itu. Namun pada akhirnya David tetap ikut bersama dengan kelompok Furiosa, setidaknya untuk membuktikan kesungguhan dari ucapannya tersebut. Di waktu yang sama, Zika dan anggota polisi lainnya yang sempat mengikuti salah satu bus malah diperdaya oleh trik murahan ala Furiosa. Karena ternyata bus yang mereka yakini tengah ditumpangi oleh kelompok hooligan targetnya itu malah hanya berisikan boneka manekin saja. Kekesalan Zika pun kian memuncak karena tidak hanya ditipu oleh trik murahan itu saja, melainkan juga kehilangan kontak dengan David yang saat ini memang tengah bersama Kazub dan lainnya setelah ia meninggalkan mobil dan alat komunikasinya di pinggiran jalan. Kembali ke David, ia bersama dengan kelompok Furiosa kini telah sampai di salah satu hutan yang menjadi lokasi dilangsungkannya tawuran antara geng. Persiapan nampak dilakukan oleh Golden dan yang lainnya. Sementara Kazub tak henti-hentinya memberi semangat pada semua anggota Furiosa. Tak lama kemudian, Muraoka dan anggota kelompok hooligannya pun datang dengan jumlah yang lebih banyak. Menyadari kelompoknya kalah jumlah, Golden sempat berinisiatif untuk mempersenjatai yang lainnya. Namun upaya tersebut digagalkan oleh Kazub yang sedari dulu selalu bertekad untuk bertarung layaknya pria sejati dengan berbekal mental dan tangan kosong saja. Tanpa banyak basa-basi, kedua kelompok hooligan itu pun mulai bertarung dan saling serang. Dengan menerapkan strategi dan kerjasama yang baik, akhirnya Furiosa berhasil mengakhiri pertarungan dengan kemenangan. Sedangkan Muraoka dan anggota kelompoknya harus mau menerima kekalahan setelah mereka dihabisi oleh Kazub dan kelompoknya. Menariknya, kemenangan yang didapatkan Furiosa juga diwarnai dengan sedikit insiden di akhir pertarungan. Karena ternyata salah satu anggota mereka yang bernama Olo mendapat luka dalam yang membuatnya sekarat. Untungnya, David yang merupakan seorang dokter bisa langsung mendiagnosa keluhan tersebut. Ia pun dengan sigap memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa Olo. Mendapati aksi heroik David yang berhasil menyelamatkan anggota kelompoknya, Kazub pun akhirnya menarik kembali adiknya itu untuk masuk ke dalam kelompok Furiosa. Nah, sejak saat itulah David kembali diterima sebagai anggota Furiosa. Ia bersama dengan anggota lainnya kini merayakan kemenangan atas pertarungannya tadi. Di markas mereka, Kazub dan lainnya yang baru saja masuk ke dalam tempat tersebut malah dikejutkan dengan kehadiran sosok Jacek yang ternyata telah menunggu mereka di sana. Tak banyak hal yang dibicarakan oleh pria tua itu. Ia hanya memberitahukan soal surat penggeledahan yang saat ini tengah dibuat oleh kejaksaan dan akan berlaku pada 7 hari mendatang. Di hari yang berbeda, Golden secara diam-diam ternyata menemui Polanski sesuai undangan dari pemasok narkoboy itu. Dalam pertemuan tersebut, Polanski menawarkan pekerjaan pada Golden untuk menjadi kurir. Meski sempat curiga dengan gelagat Polanski, namun pada akhirnya Golden menyepakati tawaran tersebut.
Di waktu yang sama, polisi sedang mengolah TKP yang menjadi lokasi ditemukannya sosok mayat pria. Dan ternyata mayat itu adalah Siwi yang diyakini baru saja dihabisi sehari sebelumnya. Sementara itu, David yang sedang berlatih tinju di rumahnya tiba-tiba teringat kembali tentang masa kelamnya bersama Furiosa. Dalam lamunannya itu terungkaplah bahwa dulu ia bersama dengan Golden dan mendiang Daro sempat terlibat dalam pertarungan dengan geng lainnya. Namun sayangnya pertarungan yang seharusnya dilakukan dengan tangan kosong malah dikotori oleh Daro yang diam-diam menggunakan pisau kecil untuk menghadapi lawannya. Bukannya berhasil menghabisi semua lawannya, Daro yang membekali dirinya dengan senjata malah bernasib naas karena ia malah tewas tertusuk oleh pisaunya sendiri. Sementara David yang sedari awal tidak setuju dengan aksi Daro, akhirnya hanya bisa menyaksikan kawan satu gengnya itu tewas di depan matanya. Ia bahkan sama sekali tak membela Golden maupun Daro yang kala itu tengah dihajar habis-habisan oleh lawan mereka. Nah, sejak saat itulah David pun dicap sebagai pengecut oleh yang lainnya dan dikeluarkan dari kelompok Furiosa. Di hari yang berbeda, sparring antara Golden dan David harus terhenti karena perhatian mereka teralihkan oleh berita di TV yang melaporkan soal penemuan mayat Siwi. Mendapati berita tersebut, Kazu pun langsung menanyai Golden soal ia mencurigai jika kawannya itu juga turut terlibat dalam aksi pembunuhan Siwi. Namun dengan tegas, Golden menyangkal tuduhan tersebut dan meyakinkan Kazu bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui soal aksi pembunuhan itu. Kazu juga menyarankan Golden dan yang lainnya agar lebih berhati-hati dalam bertindak, serta memperingatkan semuanya agar tidak terlibat dalam kasus pelanggaran hukum apapun, tak terkecuali dengan barang haram dan pembunuhan. Tak lebih dari 48 jam sejak ditemukannya mayat Siwi, polisi pun dengan cepat menangkap semua anggota kelompok hooligan, baik Furiosa maupun kelompok Murauka. Mereka semua diinterogasi oleh Zika dan Jacek. Namun sayangnya, polisi yang tak memiliki bukti cukup hanya bisa melepaskan mereka. Bahkan Murauka yang jelas-jelas sempat tertangkap kamera CCTV di lokasi terbunuhnya Siwi bisa berlenggang bebas dari jeratan hukum. Terlebih ia juga memiliki pengacara pribadi yang cukup hebat hingga membuat kliennya itu terbebas dari kecurigaan polisi. Di salah satu stadion, kelompok Furiosa nampak meluapkan kegembiraan mereka setelah tim bola favoritnya berhasil memenangkan pertandingan. Menariknya, Golden yang selama ini masih meragukan niat tulus David yang kembali bergabung dengan Furiosa, lantas memintanya untuk segera pergi naik kereta bersama dengan kelompok hooligan dari tim bola lainnya. Seolah ini merupakan tantangan terakhir bagi David agar bisa membuktikan kesungguhannya menjadi anggota Furiosa. Tanpa pikir panjang, David pun lalu menuju ke kereta yang saat itu sedang ditumpangi oleh kelompok hooligan lainnya. Di dalam kereta, David mulai diintimidasi oleh kelompok hooligan tersebut, sama seperti yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Lalu, ia pun menghentikan laju kereta dengan mengaktifkan tombol darurat tepat di lokasi yang menjadi tempat anggota Furiosa berkumpul. Sontak, keributan antara kedua kelompok hooligan itu pun tak terhindarkan. Usai membuat keributan di kereta, kelompok Furiosa pun kembali ke markas mereka dengan David yang kini mendapat respek penuh dari seluruh anggota kelompok tersebut. Hal itu dikarenakan David berhasil mendapatkan spanduk dari kelompok hooligan lainnya yang ia rebut ketika di kereta tadi. Perayaan pun dilakukan dengan membakar spanduk tersebut seolah mereka benar-benar telah berhasil menaklukkan kelompok hooligan lainnya, sekaligus memberikan ruang penuh pada David yang dianggap telah melakukan aksi heroik tadi. Singkat cerita, aksi mengirim barang dilakukan Golden akhirnya terendus oleh Kazu. Ia yang tak ingin anggota kelompoknya terlibat kasus narkoboy akhirnya menghentikan laju mobil Golden yang saat ini tengah membawa banyak barang di dalamnya. Keributan pun terjadi di antara keduanya. Kazu berulang kali mengingatkan Golden agar tidak berurusan lagi dengan Polanski atau Murauka. Karena ia tahu betul, konsekuensi apa yang akan dapat Golden bukan hanya kurungan penjara, namun bisa lebih parah lagi hingga merenggut nyawanya seperti yang dialami Siwi. Kazu nampaknya bukanlah sosok hooligan kotor seperti yang dituduhkan polisi selama ini.
Kekesalannya pada langkah Golden yang memutuskan bekerja pada Polanski akhirnya membuatnya mengambil keputusan tegas. Di markasnya, Kazu memberikan pilihan pada anggota Furiosa untuk memilih tetap bersamanya atau meninggalkan kelompok hooligan itu dan mengabdi pada Polanski. Menariknya, dari semua anggota Furiosa, hanya Goldenlah satu-satunya yang sempat akan memilih untuk bergabung dengan Polanski. Namun entah apa yang dipikirkan oleh Kazu, ia seolah justru membujuk Golden agar tetap bersamanya dan menjauh dari Polanski. Alhasil, Golden pun menuruti permintaannya. Keputusan Kazu untuk tetap dalam pendiriannya nampaknya telah menempatkannya pada situasi yang berbahaya. Momen menegangkan sempat dialami Kazu di malam itu. Ia yang sendirian di dalam mobilnya tiba-tiba saja didatangi oleh sekelompok pria misterius yang langsung memburunya. Dengan brutal, sekelompok bersenjata tajam itu menghabisi Kazu tanpa ampun, hingga membuatnya terluka sangat parah. Di rumah sakit, suasana haru terlihat jelas di raut wajah David yang tak bisa menyelamatkan nyawa kakaknya itu. Sama halnya dengan anggota kelompok Furiosa lainnya yang juga masih tak percaya dengan kepergian pemimpin mereka. Apalagi Kazu tewas dengan cara yang mengenaskan. Amarah anggota kelompok Furiosa yang tak terbendung akhirnya membuat mereka berkeinginan untuk membalaskan dendam kematian Kazu dengan menyiapkan sejumlah senjata tajam yang sangat mengerikan. Mereka rencananya akan menggunakan senjata tersebut untuk menyerang kelompok Muraoka yang diyakini menjadi dalang di balik kematian pemimpin mereka. Namun niat tersebut digagalkan oleh Golden. Ia menyebut bahwa menggunakan senjata tajam bukanlah pilihan yang tepat untuk menyerang Muraoka. Apalagi pemimpin kelompok hooligan itu memiliki banyak anak buah dengan persenjataan yang sangat lengkap. Nah, karena alasan itulah maka Golden meminta yang lainnya untuk mulai berlatih menggunakan senjata api. Ia meyakini jika menggunakan senjata api akan sangat efektif untuk menyerang kelompok Muraoka. Dalam sesi latihan tembak, Golden secara mengejutkan malah mendatangkan Polanski yang diyakininya menjadi sosok yang turut andil dalam tewasnya Kazu. Namun bukannya langsung menembak mati pengedar narkoboy itu, Golden malah memaksa Polanski untuk menandatangani surat pemindahan kepemilikan bisnisnya kepadanya. Di bawah ancaman Golden yang menyandra cucunya, Polanski akhirnya mau menandatangani surat tersebut dengan terpaksa. Namun itu tidaklah cukup. Golden yang tengah kesetanan malah menghabisi nyawa Polanski dengan menembaknya secara bertubi-tubi. Sejak saat itulah bisnis Polanski yang saat ini dimiliki Golden sepenuhnya menjadi semakin besar. Terlebih ia juga mendapatkan tawaran kerjasama dengan Muraoka yang menjadikan perputaran uang semakin kencang dan membuatnya kian bergelimang harta. Di sisi lain, perubahan hidup Golden dan sikapnya yang menjadi semakin angkuh mulai mendapat perhatian dari David. Ia yang selama ini berusaha tenang dan tidak mengungkit lagi soal kematian Kazu, malah terusik oleh pernyataan Golden yang menyebut jika Furiosa sebaiknya tidak lagi memusuhi Muraoka. Ia berdalih bahwa cara terbaik untuk menghancurkan Muraoka adalah dengan menyusup ke dalamnya dan mengacaukan bisnis mereka. Mendengar pernyataan tersebut, David pun tak terima karena seolah Golden mulai mendominasi kelompok Furiosa dan ingin mengubah prinsip dari kelompok tersebut. Hal senada juga diutarakan oleh anggota Furiosa lainnya yang agaknya masih belum bisa merelakan kepergian Kazu dan tetap ingin membalaskan dendam kematian pemimpin mereka. Di waktu yang sama, Muraoka yang tengah menjalankan bisnisnya tiba-tiba dihadang oleh Zika dan anggota polisi lainnya. Mereka lalu menggeledah isi mobil yang digunakan Muraoka dan ditemukanlah sebuah tas dengan banyak uang di dalamnya. Namun lagi-lagi Muraoka masih bisa lolos dari tangkapan polisi karena salah satu anak buahnya yang juga berada di dalam mobil tersebut tiba-tiba mengakui jika tas itu adalah miliknya. Alhasil Muraoka pun kembali terhindar dari tuduhan kepemilikan barang haram. Meski masih belum bisa menjerat Muraoka atas keterlibatannya dengan barang haram, namun Zika setidaknya bisa sedikit lega.
Karena ternyata Jacek yang terus menelusuri bukti pembunuhan Kazub akhirnya bisa mendapatkan rekaman CCTV dari salah satu truk sampah. Dari CCTV itulah terlihat jelas bagaimana aksi keji pembunuhan terhadap pemimpin kelompok Furiosa yang ternyata dilakukan secara membabi buta oleh sejumlah orang. Kembali ke David, ia yang sedang berkendara bersama anggota Furiosa lainnya tiba-tiba saja dihentikan oleh kelompok Meroka. Meski sempat terjadi sedikit keributan, namun tujuan kedatangan Meroka kali ini bukanlah untuk bertarung atau memberi pelajaran pada David dan yang lainnya. Mereka hanya ingin memberitahu pada David bahwa ia bukanlah pembunuh Kazub. Meroka bahkan mengaku sangat mengagumi pemimpin Furiosa itu karena dianggapnya sebagai hooligan sejati. Meski Kazub tetaplah menjadi musuh baginya. Tidak hanya itu, Meroka juga sempat memberikan ponsel pada David yang disebutnya sebagai alat untuk berkomunikasi dengannya. Terutama jika Furiosa ingin kembali bertarung antar geng dengan kelompoknya. Tak lama kemudian, mereka pun berlalu meninggalkan David dan yang lainnya. Di suatu pagi, Golden yang baru saja melalui malam panjangnya dengan wanita dan barang haram tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan sejumlah anggota polisi di rumahnya. Dengan cepat, ia pun berlari tunggang langgang berusaha kabur menyelamatkan diri. Namun tampaknya upaya tersebut hanyalah sia-sia saja. Karena ternyata Zika yang dari tadi memperhatikannya berhasil menghadang Golden di salah satu bangunan tak jauh dari rumahnya. Perseteruan antara Zika dan Golden pun akhirnya berlanjut dengan aksi baku hantam. Bahkan Golden sempat akan menembak Zika setelah ia berhasil merebut pistol dari polisi wanita itu. Namun beruntung bagi Zika, ia yang telah berada di ujung mautnya akhirnya berhasil diselamatkan oleh Jacek. Setelah pria tua itu menghantam kepala Golden hingga membuatnya tak sadarkan diri. Nah, di kantor polisi, Golden kini dibuat tak bisa berkelit setelah Jacek memperlihatkan tayangan CCTV temuannya. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas bagaimana kronologi pembunuhan yang terjadi pada Kazub. Dan terungkaplah bahwa pembunuh pemimpin Furiosa itu adalah Golden. Menariknya, Jacek yang seharusnya bisa dengan mudah memenjarakan Golden atas semua bukti tersebut malah justru memberikannya pilihan lain dengan memintanya untuk membantu polisi menangkap Meroka. Mengetahui sikap atasannya yang seolah memberi kesempatan bebas pada Golden, Zika pun kesal dan mempertanyakan soal keputusannya tersebut. Namun Jacek nampaknya tidak sembarangan dalam membuat keputusan. Ia memberikan pilihan tersebut semata agar kepolisian bisa mengungkapkan sindikat narkoboy kelas kakap seperti Meroka yang selama ini selalu lolos dari tangkapan mereka. Seolah tak puas dengan kebebasan Golden, Zika pun akhirnya mengungkapkan soal CCTV pembunuhan Kazub kepada David. Dengan cepat, rekaman CCTV itu pun diketahui oleh semua anggota kelompok Furiosa yang langsung merencanakan aksi balas dendam kepada Golden. Di klub malam yang saat ini dimiliki Golden, ia yang telah mendapatkan kebebasannya malah kini merasa tak tenang. Karena bagaimanapun juga, nyawanya pasti tengah terancam karena adanya bukti rekaman CCTV pembunuhan Kazub yang dilakukannya. Dan benar saja, ia pun tiba-tiba kedatangan beberapa anggota Furiosa termasuk David dan Zika. Tanpa banyak berkata-kata, pertarungan antara David dan Golden pun dilakukan. Menariknya, David yang telah siap untuk mengakhiri hidup Golden malah dihalangi oleh Olo dan anggota Furiosa yang lainnya. Hal itu mereka lakukan semata agar David tidak terjerat oleh masalah hukum karena membunuh Golden. Atas alasan itulah, maka Olo dan yang lainnya yang memutuskan bertindak sebagai eksekutor untuk mencabut nyawa Golden. Sehingga hanya mereka saja yang perlu menjadi tersangka atas kasus pembunuhan tersebut. Di waktu yang sama, Jacek yang telah bersiap untuk meringkus Meroka di pelabuhan malah harus pulang dengan tangan hampa. Karena ternyata gembong narkoboy itu telah mendapatkan informasi soal rencana polisi yang akan menangkapnya. Alhasil, Meroka pun hanya sekedar berhenti di parkiran pelabuhan lalu kencing di tempat tersebut. Seolah ia benar-benar tengah mengejek polisi.
Menariknya, informasi yang didapat Moroka tentang rencana polisi itu didapatnya dari sang pengacara, yang sekaligus juga bertindak sebagai informannya. Menyebalkannya lagi, si pengacara ternyata malah mendapatkan informasi tersebut justru dari salah seorang komisaris kepolisian. Maka tak mengherankan bila selama ini Moroka selalu saja berhasil lolos dari sergapan polisi. Di sisi lain, Zika yang telah bersiap mengungkapkan kasus pembunuhan Kazub akhirnya memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Ia berdalih jika panggilan hatinya untuk kembali menjadi hooligan tak bisa lagi ditolaknya. Di akhir film, terlihat David yang tengah berlayar bersama dengan istri mendiang Kazub dan putrinya, termasuk Zika yang juga turut bersamanya di atas kapal. Setelah selesai puas menikmati perjalanan bersama yang lainnya, David pun mulai mengemasi jaring ikan yang dibawanya masuk ke salah satu gubuk kecil. Secara tak terduga, David yang telah masuk ke dalam gubuk tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sesosok pria yang tak asing baginya. Ternyata itu adalah pria dari kelompok hooligan lainnya yang sempat terlibat keributan dengan Furiosa di kereta tempo lalu. Tanpa basa-basi, pria itu langsung menikamnya dengan pisau ke tubuh David, lalu meninggalkannya begitu saja. Dengan terhuyung karena luka di tubuhnya, David mulai berjalan perlahan keluar dari gubuk dan menuju ke bibir pantai seperti yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Ia yang mulai kehilangan banyak darahnya, kemudian terduduk di tepian pantai seraya tengah bersiap untuk menyambut ajalnya. Dan kisah ini pun berakhir dengan cara yang tidak santuy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.